itu saya akan mengajarkan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas. Kira-kira begitu saja. Siap, insyaallah. Itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, sebelum panjenengan itu mengajar di kelas, ya, tentunya ada sebuah tujuan pembelajaran. Tujuannya itu seperti Baik, Pak Sabar. Kebetulan kemarin ketika Pak Sabar observasi saya di kelas, saya kan materinya waktu itu konsentrasi cetak. Nah, di situ tujuannya yang pertama itu peserta didik dapat memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Terus kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan ini. Jadi saya hanya mengambil dua tujuan pembelajaran karena hanya terdapat dua titik. Dua tujuan pembelajaran. Setelah pandangan itu mungkin dua tujuan pembelajaran, maka ada yang namanya area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti itu. Saya di sini mengharapkan kalau peserta didik saya ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara saya menyampaikan materi fotosintesis secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kebetulan saya kan mengelompokkan mereka itu menjadi dua kelompok yang berbeda, visual, kinestetik, dan auditori. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Berarti besok ada dua area pengembangan ya yang dilaksanakan oleh siswa. Kemudian untuk strategi ya yang dipersiapkan itu seperti apa pada proses KBM besok? Jadi sebelum dalam pembelajaran itu seperti biasa Pak, saya menyiapkan perangkat pembelajaran, ada belajar, kemudian ada bahan ajar, kemudian APB, kemudian saya juga menyiapkan asesmen sumatif, kemudian saya juga membuat media PowerPoint untuk membantu saya menyampaikan materi, kemudian lembar refleksi siswa dan lembar refleksi untuk saya sendiri. Terus kemudian saya juga menyiapkan alat-alat peraga untuk membantu kalau misalnya proses pembelajaran yang kaitannya dengan proses fotosintesis. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD, di mana LKPD-nya itu antara satu kelompok dengan kelompok lain berbeda. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar. Ya, berarti Bu ini sudah benar-benar mempersiapkan untuk langkah-langkah pembelajaran besok. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga benar-benar nanti anak itu akan mendapat ilmunya. Terima kasih Bu Fikri untuk observasi siang hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama proses fotosintesis. Nah, sekarang coba
kelas. Maka hari ini saya mau sedikit untuk ngobrol ya tentang pelaksanaan observasi kemarin. Dari saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah catatan refleksi di sini itu setelah melakukan observasi itu. Refleksi. Catatan refleksi ini. Kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya mengimplementasikan strategi pengelompokan belajar untuk mengaktifkan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi saya mengelompokkan menjadi 3 part, ada visual, kinestetik, sama auditory. Kemudian saya juga menerapkan ice breaking yang menarik untuk menciptakan atmosfer yang belajar yang positif di kelas. Kemudian berdasarkan 3 fokus pengembangan perilaku yang saya ambil di kelas, saya telah melaksanakan sesuai kemampuan dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan. Hanya saja kemarin manajemen waktunya yang melebihi dari rencana, terutama ketika pengerjaan KPD di kelompok visual yang seharusnya sudah selesai hanya molor, tapi hanya satu kelompok di kelompok visual itu Pak. Setelah saya menggunakan strategi itu cukup bagus. Kemudian catatan apa yang Gus Fitri dapat ketika kemarin dalam pelajaran KKN di kelas. Ya, yang pertama itu penerapan budaya positif. Jadi penerapan budaya positif di kelas itu ternyata sangat penting untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Kemudian keteraturan suasana kelas juga sangat mendukung sekali untuk kelancaran proses pembelajaran. Siswa ketika kegiatan pembelajaran juga kalau misalkan suasana kelasnya teratur, budaya positifnya ada, maka siswa akan merasa nyaman dan bahagia selama dalam pembelajaran. Hanya saja yaitu yang perlu ditingkatkan adalah membangun komunikasi antar siswa. Jadi itu kadang siswa satu dengan yang satu lagi berkomunikasinya itu masih kesulitan. Bagaimana sih cara memberikan pendapat, bagaimana sih cara mengambil keputusan seperti itu. Mereka kadang masih berebut juga Pak, kamu saja seperti itu. Mengandalkan teman yang mereka rasa lebih pintar dari dirinya gitu. Kemudian yang keempat, manajemen waktu itu terutama ketika pengerjaan KPD. Ya, tadi kan ada 4 catatan yang tindak lanjutnya itu mau seperti apa sih kita tadi itu mempunyai 4 catatan. Depannya yang pertama saya akan lebih meningkatkan komunikasi antar siswa karena itu yang menjadi prioritas perbaikan pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, terus belajar melayani peserta didik lebih maksimal dan lebih baik lagi. Berarti ada 2 tindak lanjut yang akan Gus Fitri lakukan, yaitu komunikasi antar siswa menjadi sebuah prioritas dalam pembelajaran ya. Terus belajar melayani peserta didik ya lebih maksimal dan lebih baik lagi. Kemudian setelah dari itu kemudian itu kan mau ada pengembangan diri yang akan Gus Fitri lakukan untuk pengembangan diri itu yang seperti apa sih? Ya, aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan itu yang pertama penerapan budaya positif ya, karena ini tujuannya agar tercipta kenyamanan belajar. Ukuran keberhasilannya kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Dan untuk melakukan aktivitas pengembangan tersebut saya perlu dukungan dari tentu saja kepala sekolah, kemudian
dan di lapangan. Karena anak kalau misalkan belajar melulu di kelas kan bosan ya Pak, jenuh, bosan. Kalau misalkan kita ajak ke lapangan kan mungkin mereka ada suasana baru sehingga punya semangat baru. Kemudian ukuran keberhasilan aktivitas kegiatan misalkan di kelas dan lapangan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pendukungnya tentu saja ruangan kelas yang nyaman, lapangan luas dan baik, dan tempat atau tempat belajar atau lapangan yang ramah dengan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik. Jadi umpan balik positif itu dari peserta didik itu sangat penting agar kita tahu langkah ke depannya seperti apa. Kemudian ukuran keberhasilannya yaitu siswa semakin kedepannya semakin bisa memberikan umpan balik positif pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian pendukungnya yaitu pemahaman siswa dalam memberikan umpan balik. Selain umpan balik dari siswa, umpan balik dari saya sendiri sebagai guru juga sangat penting. Kemudian yang keempat, mengkondisikan siswa agar terlihat aktif dan bekerja sama pada praktek kolaborasi. Tujuannya yaitu setiap siswa mengambil peran dalam kelompoknya, baik memberikan gagasan maupun pengambilan keputusan. Jadi siswa tidak lagi mengandalkan temannya yang lebih pintar. Jadi semua siswa diberi kesempatan mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya, mengungkapkan ide dan gagasannya, dan dalam mengambil keputusan. Kemudian keberhasilannya siswa mampu berkomunikasi secara aktif, tidak pasif gitu, dan efektif dalam penyampaian hasil diskusi gitu. Kemudian pendukungnya penggunaan tutor sebaya dasar, mungkin anak yang tingkat komunikasi bisa menjadi tutor untuk anak yang tadinya pasif dalam kelompoknya gitu. Kemudian kegiatan yang berbasis percobaan dan demonstrasi. Demikian Pak. Cukup banyak materi yang disampaikan Fitri. Ada pengalaman positif, ada penerapan strategi pembelajaran yang membalik, dan mengkoordinasikan siswa agar terlihat lebih aktif dan belajar bersama, kemudian proaktif ya, dan kolaboratif. Itu terima kasih begitu atas waktunya yang sudah memberikan beberapa ada tadi tentang refleksi, kemudian evaluasi mandiri. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bu Fitri selalu sehat dan selalu memajukan SD Negeri Batatol serta lebih memperbaiki untuk anak peserta itu supaya lebih bagus lagi peserta. Jadi terima kasih juga Bu Novi atas pertemuannya. Ini dapat teman pada siang ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.